Di tengah hutan yang rimba, berdiri sebuah kastil tua yang menyeramkan. Kabarnya, di sana tinggal seorang penyihir kuat yang sangat ditakuti dan dibenci. Namanya adalah Zagan. Ia hanya hidup sendiri karena tidak mau diganggu. Bahkan, Zagan hanya memiliki seorang teman yang bernama Barbatos. Suatu hari, ada seorang gadis yang sedang dikejar oleh penyihir jahat. Ia menggunakan kulit korbannya sebagai bahan untuk spel sihir. Gadis itu hampir menjadi korban dari penyihir tersebut. Namun, tiba-tiba Zagan muncul dan segera menghentikan penyihir jahat itu. Karena kesal ketenangannya diganggu, ia kemudian membunuh penyihir itu. Melihat kejadian tersebut, sang gadis pun pingsan. Kemudian, Zagan menggunakan spel sihir untuk mengembalikan kondisi fisik seperti sebelumnya. Ketika ia hendak mengirim gadis tersebut dengan spel sihirnya, namun ia gagal. Ternyata, pelakunya adalah Barbatos, teman satu-satunya Zagan. Ia pun muncul secara tiba-tiba dan menyapa Zagan. Dengan wajah dinginnya, Zagan menegur Barbatos agar tidak seenaknya menggunakan sihir di halaman orang. Akhirnya, Zagan pun mengirim gadis tersebut keluar dari halaman rumahnya dengan spel sihir. Tak lama kemudian, Barbatos mengajak Zagan ke sebuah pelelangan. Di sana, banyak sekali pengunjung. Bahkan, beberapa penyihir kuat yang dikabarkan sebagai calon Raja Iblis ke-13 pun hadir. Di antaranya adalah Kimaris si pedang hitam, ada juga penyihir wanita bernama Gremory, bahkan si arwah bernama Wolfor pun hadir. Masing-masing mereka memiliki gelar, karena gelar hanya diberikan kepada penyihir yang kuat. Bahkan, Barbatos juga memiliki gelar api penyucian. Ketika lelang dimulai, bukan barang yang ditampilkan, melainkan sosok elf legendaris dari wilayah suci di utara. Melihat sosok cantik elf tersebut, jantung Zagan berdetak kencang. Ini adalah tanda cinta pada pandangan pertama. Zagan pun langsung menawarkan 1 juta koin untuk membeli elf tersebut. Karena tidak ada penawaran lagi, maka Zagan berhak memenangkan lelang elf tersebut. Tak lama kemudian, Zagan turun dan menemui elf. Setelah itu, ia membawanya pulang ke kastil. Sesampainya di kastil, Zagan bingung mau berbicara apa dengan elf tersebut. Karena terlalu lama menyendiri, ia jadi salah tingkah. Apalagi, ini adalah sosok gadis yang ia cintai. Beruntung, elf langsung membuka pembicaraan dengan memperkenalkan diri. Elf tersebut bernama Nefilia. Ia bertanya kepada Zagan bagaimana ia akan dieksekusi. Setidaknya, Nefi ingin mengetahuinya. Zagan pun bingung harus berkata apa. Ia mengatakan kepada Nefi bahwa ia tidak akan membunuhnya. Namun, setiap perkataan yang muncul dari Zagan selalu disalahartikan oleh Nefi. Tak lama kemudian, Zagan pun membawa Nefi ke kamar kosong yang telah lama tidak ditempati. Ketika sampai di kamar tersebut, ternyata Zagan lupa belum membereskan barang-barang pemilik kastil sebelumnya. Hal ini membuat Nefi sedikit takut. Ia pun mengeluarkan spel penghancuran. Setelah masuk kamar, Nefi justru semakin takut dengan spel penghancuran Zagan. Karena ia baru melihatnya pertama kali. Zagan semakin bingung untuk berbuat apa lagi agar Nefi tidak salah paham terhadapnya. Setelah beberapa saat, mereka pun keluar kamar dan berdiri di balkon. Mereka memandang langit malam bersama, menikmati suasana bintang seperti sepasang kekasih. Keesokan harinya, Zagan mengajak Nefi untuk berbelanja makanan. Karena Nefi mengatakan kepada Zagan bahwa ia akan memasak makanan untuknya. Ketika di perjalanan, ada seorang kusir yang menawarkan tumpangan kereta kuda. Biayanya cukup dengan 3 perunggu saja. Namun, Zagan saat ini sudah tidak memiliki uang karena sudah dihabiskan untuk membeli Nefi di pelelangan. Ia pun berpikir keras bagaimana cara untuk mendapatkan uang. Berbagai ide pun muncul dalam pikirannya, mulai dari membunuh kusir tadi atau bahkan menjual kastilnya dan membuka rumah makan. Namun, tiba-tiba Zagan mendengar suara keributan. Ternyata, kusir tadi diserang oleh sekelompok begal. Melihat ekspresi Nefi yang tak tega, Zagan pun menolong kusir dan menyerang para begal. Tiba-tiba, muncul sosok penyihir jahat. Ternyata, ia adalah orang di balik kelompok begal tersebut. Zagan pun bertarung dengannya. Mereka saling mengeluarkan spel sihir untuk menyerang. Namun, perbedaan kekuatan mereka sangat besar, hingga Zagan menang dengan mudah. Akhirnya, kusir tadi berterima kasih dan meminta Zagan untuk pergi bersama mengawal mereka. Tentu dengan bayaran yang lumayan banyak. Zagan pun menyetujuinya dan pergi bersama menaiki kereta kuda. Sesampainya di pasar, mereka mulai berbelanja kebutuhan sehari-hari. Zagan mengajak Nefi ke toko pakaian.
pemilik toko langsung menyambut dengan hangat. Ia menawarkan Neffy untuk mencoba beberapa pakaian. Tak disangka, pakaian yang Neffy pakai merupakan satu set pakaian eksotis yang membuat Zagan tersipu malu. Ia pun kemudian mencoba pakaian lain yang lebih cocok dan tertutup. Setelah mendapatkan pakaian yang cocok untuk Neffy, mereka pun pergi ke toko ahli besi. Zagan meminta seorang pandai besi untuk melepaskan belenggu yang berada di leher Neffy. Namun, ahli besi tersebut mengatakan bahwa belenggu yang berada di leher Neffy tidak bisa dibuka. Jika dipaksakan, kemungkinan besar kepalanya juga akan ikut terlepas. Satu-satunya cara adalah menemukan kunci untuk melepasnya. Kabarnya, kunci tersebut berada di suatu tempat di Kastil Markosias. Setelah selesai dari toko ahli besi, Zagan dan Neffy melanjutkan untuk berbelanja sayur dan buah-buahan. Hari pun sudah sore. Akhirnya, mereka memutuskan untuk makan malam di sebuah rumah makan. Di sana, Neffy bertanya, apakah Zagan tidak takut jika ia berhasil melepaskan belenggu di lehernya, ia akan kabur? Namun Zagan dengan enteng menjawab bahwa ia tidak terlalu peduli dengan hal itu. Akhirnya, mereka pun melanjutkan makan malam. Neffy sangat terkejut dengan rasa manis di makanannya. Ini adalah pertama kalinya ia memakan makanan seenak ini. Setelah menikmati makan malam, mereka akhirnya pulang. Di sisi lain, gadis berambut merah yang diselamatkan Zagan kembali ke gereja suci. Ia adalah salah satu kesatria suci. Di sana, ada sosok lelaki tua bernama Tuan Clafwell. Ia memberitahu kepada gadis itu bahwa dalang di balik penculikan adalah penyihir jahat bernama Zagan. Hal ini mengejutkan gadis tersebut, karena ia sadar betul bahwa Zagan bukanlah pelakunya, karena Zaganlah yang menyelamatkannya. Saat gadis itu ingin menjelaskan, Tuan Clafwell mengabaikan begitu saja dan pergi meninggalkannya. Namun, sebelum Tuan Clafwell pergi, gadis tersebut mengatakan bahwa ia akan menerima misi untuk memusnahkan penyihir jahat Zagan. Keesokan harinya, Neffy menyiapkan hidangan sarapan untuk Zagan. Karena ia hanya menyiapkan satu porsi hidangan, jadi ia tidak ada jatah untuk makan. Namun, Zagan menawarkan setengah dari makanannya untuk Neffy. Mereka pun makan bersama dengan mesra. Setelah itu, Zagan sedang membaca buku di perpustakaan pribadinya. Neffy datang untuk menyapanya. Ia bertanya tentang simbol-simbol yang ada di kertas. Zagan pun menjelaskan tentang fungsi simbol-simbol tersebut dalam penggunaan sihir. Dikatakan bahwa setiap simbol memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Jika sebuah simbol atau lingkaran sihir dialiri mana, maka itu akan mewujudkan sebuah kekuatan sihir. Mendengar penjelasan Zagan, Neffy pun semakin tertarik dan bertanya berbagai fungsi dan mekanisme simbol. Ketika sedang asik menjelaskan sihir, tiba-tiba Zagan merasakan kehadiran penyusup yang masuk ke wilayahnya. Mereka adalah gadis berambut merah yang pernah ia selamatkan. Namanya adalah Kestil, seorang kesatria pemilik pedang suci. Ia datang bersama 3 rekannya dan langsung menghancurkan sihir penghalang yang menyelimuti kastil. Tak lama kemudian, Zagan tiba di lokasi. Melihat Kestil, ia tiba-tiba ingat dengan gadis yang pernah ia selamatkan. Ketiga rekan Kestil pun langsung menyerang Zagan, namun dengan mudah dilumpuhkan. Melihat rekan-rekannya tak berdaya, Kestil pun menyerang Zagan. Mereka bertarung dengan sengit. Serangan pedang Kestil dengan mudah dihindari. Ketika mereka sedang beradu kekuatan, Kestil mengeluarkan kekuatan pedang suci dan mampu menghempaskan Zagan. Melihat tangannya pulih dengan lambat, Zagan sadar bahwa musuhnya memiliki kekuatan unik. Ia berencana menghabisinya. Namun, tiba-tiba Kestil berbisik kepada Zagan dan memintanya untuk pura-pura mati. Karena jika Kestil kalah, gereja akan mengirim kesatria suci yang lebih kuat. Zagan dengan tegas menolaknya. Karena jika ia kabur, maka kemungkinan besar Neffy akan dalam bahaya. Tiba-tiba, Neffy keluar dari kastil dan berlari menuju Zagan. Saat itu, salah seorang kesatria melihatnya dan langsung menghunuskan tombaknya ke arah Neffy. Lihat Neffy dalam bahaya, Zagan pun segera berlari dan menangkis tombak tersebut dengan tangannya hingga berdarah. Melihat tangan tuannya terluka, Neffy menjadi marah. Dalam kemarahannya, ia mampu mengeluarkan kekuatan misterius sebuah akar pohon dan menyerang kesatria tersebut. Saat hendak membunuhnya, Zagan memeluk Neffy dan menghentikannya. Akhirnya, pertarungan pun dihentikan. Para kesatria mundur dan Zagan beserta Neffy kembali ke dalam kastil. Sambil mengobati tangan Zagan, Neffy menjelaskan tentang kekuatannya. Kekuatan tersebut bukanlah sihir, tapi kekuatan spirit yang disebut dengan tenung. Tidak semua elf memiliki kekuatan tersebut, hanya Neffy lah yang memilikinya. Oleh karena itu, ia selalu dianggap aneh dan dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Suatu ketika, desa elf diserang oleh para penyihir jahat.
Nevi diminta menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan desa. Namun, ia menolak dan menyaksikan para penduduk yang dulu mencemoohnya dibantai. Ia akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Setelah menceritakan semuanya, Nevi khawatir akan diusir dari kastil. Namun, respon Zagan justru sebaliknya. Ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan, ia mengatakan, jika Zagan yang berada di posisi Nevi, maka ia akan membantai seluruh penduduk desa beserta penyihir jahat yang menyerangnya. Zagan pun meminta agar Nevi lebih percaya diri, karena memiliki kekuatan besar bukanlah sebuah kejahatan. Karena dengan kekuatan yang besar, kita bisa bertahan hidup. Mendengar perkataan Zagan, Nevi pun terpegun, dan ia sangat senang karena dapat tinggal di sisi Zagan. Keesokan harinya, ketika Barbatos yang tahu bahwa Zagan diserang oleh kesatria suci, ia langsung datang ke kastil Zagan. Ia agak kaget melihat kondisi Zagan yang baik-baik saja, karena ia mendengar salah satu kesatria tersebut membawa pedang suci. Ketika Nevi datang untuk menyuguhkan minuman, Barbatos kaget karena ia tahu bahwa Nevi adalah elf yang waktu itu dilelang. Ia mengira bahwa Nevi sudah dijadikan tumbal oleh Zagan. Tak lama kemudian, Zagan memperkenalkan Nevi sebagai muridnya. Zagan menegaskan bahwa ia akan menjadi Raja Iblis, karena hanya dengan menyandang gelar Raja Iblis, maka tidak ada yang akan berani berbuat macam-macam pada Nevi. Setelah Barbatos pulang, Zagan dan Nevi melanjutkan pelajarannya tentang sihir. Nevi sangat bersemangat dan mencoba mempraktekannya untuk melatih kontrol terhadap kekuatannya. Ketika sore tiba, datang seekor burung berkepala dua. Burung itu menyampaikan undangan dari 12 Raja Iblis kepada Zagan. Kemudian, Zagan datang ke kastil bekas reruntuhan Raja Iblis ke-13 sebelumnya, yang bernama Markosias. Sesampainya di sana, Zagan sudah ditunggu oleh 12 Raja Iblis lainnya. Tujuan mereka memanggil Zagan adalah untuk menunjuknya sebagai Raja Iblis ke-13. Alasan mereka menunjuknya karena Zagan adalah seorang jenius sihir. Pada usia 8 tahun, ia sudah mampu membunuh seorang penyihir bergelar yang cukup kuat. Tidak ada seorang pun yang berhasil selamat ketika ia menjadi target Zagan. Ketika menginginkan sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Itu semua sebuah karakter yang diperlukan untuk menjadi Raja Iblis. Setelah berpikir sesaat, akhirnya, Zagan menerima tawaran tersebut, tapi dengan sebuah syarat. Ia pun menerima sebuah simbol yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Markosias. Beberapa saat kemudian, Zagan pulang ke kastilnya dan menemui Nevi. Zagan memberitahu Nevi bahwa ia saat ini sudah menjadi Raja Iblis, sosok penyihir puncak yang harus dipatuhi oleh penyihir lainnya. Setelah itu, ia membuka belenggu di leher Nevi dengan kunci yang diberikan oleh 12 Raja Iblis lainnya. Sebagai syarat, ia menjadi Raja Iblis ke-13. Setelah membuka belenggu, Zagan memberitahu Nevi untuk pergi karena ia sudah tidak lagi membutuhkannya. Nevi pun sangat sedih dan terpukul mengetahui kenyataan pahit ini. Ketika Nevi sedang bersedih, tiba-tiba Kestil datang. Sontak Nevi langsung menemui Kestil dan memintanya untuk membunuhnya. Kebetulan ada beberapa orang yang lewat. Mendengar perkataan Nevi, orang-orang pun salah paham dan langsung menyalahkan Kestil. Tak lama kemudian, sang penjaga toko baju yang bernama Manuela mengajak Nevi dan Kestil ke rumah makan. Di sana, Kestil menjelaskan ia hanya sedang bertugas patrol, tidak bermaksud menyakiti Nevi. Kesalahpahaman akhirnya terselesaikan. Setelah kematian Raja Iblis Markosias, terjadi berbagai peristiwa aneh. Salah satunya adalah penculikan gadis-gadis. Walaupun rumor mengatakan bahwa gereja suci sudah menangkap pelakunya, namun Kestil tahu betul bahwa hal ini tidak sepenuhnya benar. Setelah itu, Kestil menjelaskan bahwa akan ada kemungkinan peperangan karena lahirnya Raja Iblis baru ke-13. Karena jumlah kesatria suci hanyalah 12, pihak gereja suci pasti tidak akan tinggal diam. Nevi pun merenung, jangan-jangan inilah alasan mengapa Zagan mengusirnya. Karena Zagan tidak ingin melibatkan Nevi dalam pertempuran. Setelah berbincang-bincang, akhirnya mereka sekarang menjadi teman. Namun, saat Kestil ingin gabung menjadi teman, Manuela meledeknya dengan sindiran. Apakah seorang kesatria suci diperbolehkan menjadi teman seorang penyihir? Tiba-tiba, ketiga rekan Kestil datang. Saat melihat Nevi dan Manuela, mereka bersiap untuk menyerang. Namun, sebuah sihir kabut hitam muncul dan membawa ketiga kesatria itu ke suatu tempat. Ternyata, Zaganlah yang memindahkan mereka. Manuela pun ikut terseret. Ketika ia melihat Zagan, Manuela langsung menyalahkannya karena sudah melukai hati Nevi. Ia menjelaskan bahwa Nevi selalu ingin berada di sisi Zagan, dalam keadaan apapun. Akhirnya, Zagan pun tersadar bahwa Nevi hanya boleh menjadi miliknya. Seseorang yang berani menyentuhnya, maka harus mati.
Kemudian, ia pun membuat lingkaran sihir untuk berteleportasi ke tempat Neffy. Di sisi lain, Neffy dan Kestil tertangkap oleh penyihir. Ia adalah Barbatos, teman Zagan. Ia menangkap mereka karena ingin membuktikan kepada ke-12 Raja Iblis bahwa ialah yang seharusnya layak menjadi Raja Iblis ke-13. Ketika Barbatos membawa Neffy untuk sebuah ritual sihir, Zagan tiba-tiba muncul. Melihat kondisi Neffy yang menyedihkan, Zagan langsung menyerang Barbatos hingga roboh. Kemudian, ia menyelamatkan Neffy. Barbatos pun marah dan tidak tinggal diam. Ia berusaha menyerang Zagan dengan kekuatan sihirnya. Namun, semua serangannya dengan mudah dipatahkan. Kemudian, Zagan pun menghajar Barbatos habis-habisan. Pada sesi akhir, Zagan mengeluarkan sihir yang menakutkan dan meninju Barbatos. Tapi Zagan tidak mengenainya. Barbatos pun sangat ketakutan. Melihat ekspresi Barbatos, Zagan pun malah ketawa. Ia berkata hanya bercanda kepada Barbatos. Tiba-tiba muncul spell sihir yang besar. Namun itu bukan spell milik Barbatos. Tak lama kemudian muncul aura iblis yang kuat. Ternyata spell tersebut adalah spell pemanggil iblis. Tiba-tiba tanda yang berada di tangan Zagan bersinar terang. Sang iblis pun bersujud kepadanya. Melihat hal itu, Zagan langsung memerintahkan iblis untuk pergi. Gua yang mereka tempati saat ini akan runtuh karena kehadiran iblis tadi. Zagan pun membawa Neffy dan lainnya keluar. Sesampainya di luar, ketiga rekan Kestil pun datang. Mereka akhirnya membawa Kestil pulang. Setelah semuanya pergi, Zagan pun menyatakan perasaannya untuk memiliki Neffy. Mereka akhirnya jadian. Selang beberapa waktu, Neffy meminta Zagan untuk memakaikannya belenggu yang telah Zagan lepas. Ia ingin memakainya karena ini adalah salah satu bentuk tanda ikatan pertama antara mereka. Zagan kemudian memakaikan belenggu itu di leher Neffy. Di sisi lain, Kestil kembali ke gereja suci untuk melapor kepada Tuan Kraftvel bahwa ia tidak lagi menjalankan misi untuk menangkap Raja Iblis ke-13. Mendengar hal tersebut, Tuan Kraftvel membukukan otoritas Kestil sebagai kesatria suci. Kemudian, pedang suci pun diserahkan kepada Tuan Kraftvel. Pedang suci adalah pedang yang unik karena ia memilih pemiliknya sendiri. Tuan Kraftvel pun mengatakan kepada Kestil bahwa ada seorang kesatria suci yang menakutkan kembali ke gereja. Kemungkinan ia akan menargetkannya. Di sisi lain, Zagan sedang meneliti simbol di tangannya karena penasaran bahwa iblis yang ia temui mengapa sujud kepada. Namun, setelah mencari-cari, bahkan di berkas peninggalan Markosias, ia belum menemukan petunjuk. Neffy pun datang untuk menyemangati. Ia juga telah menyiapkan makan siang untuk Zagan. Ketika sedang asik makan, tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak diundang. Ia memakai sebuah jubah yang aneh, lalu menyerang Zagan secara tiba-tiba. Tapi lucunya ia malah dikalahkan dengan mudah. Setelah topengnya terbuka, ternyata ia adalah seorang gadis kecil yang imut. Dengan segala ciri-cirinya, Zagan dapat menebak identitas sebenarnya gadis tersebut, yang merupakan seekor naga. Kemudian, Zagan menghukum gadis itu karena menyerangnya dengan menjadi asisten Neffy. Lalu, mereka memberi makan gadis kecil itu. Gadis itu bernama Walfor. Ia membantu mencuci pakaian dan menjemurnya bersama Neffy. Walfor sangat rajin. Ia juga membantu membersihkan ruangan kerja Zagan. Seiring berjalannya waktu, Neffy dan Zagan merawatnya seperti anak mereka. Di sisi lain, seorang kesatria suci yang sangat kuat kembali ke gereja. Kestil dan Tuan Kraftvel pun datang menemuinya. Kesatria suci tersebut adalah Raphael. Karena pedang suci disita oleh Kraftvel, maka Raphael berniat menghabisi Kestil. Pedang suci menjadi sia-sia karena ia hanya bisa digunakan oleh pemiliknya. Kecuali pemilik sebelumnya mati. Raphael memaksa gereja suci untuk mengembalikan pedang suci Kestil. Atau ia akan menghabisinya saja. Akhirnya, Kraftvel pun mengalah dan memberikan kembali pedang suci kepada Kestil. Di sebuah kedai minuman, Barbatos dan Zagan sedang menikmati minuman. Barbatos memberitahu Zagan bahwa seorang kesatria kuat bernama Raphael yang dijuluki sebagai pengguna pedang suci penuh teror. Kemungkinan ia akan menargetkan Zagan untuk merayakan korban ke-500-nya. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba sosok besar yang menggunakan jubah perang datang. Ia adalah Raphael, sang kesatria suci yang penuh teror. Ternyata Raphael datang bukan untuk bertarung, melainkan untuk berbincang dengan Zagan. Ia juga mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Kestil. Setelah berbincang sesaat dengan Zagan, Raphael pun mengatakan bahwa Zagan adalah penyihir kuat yang pantas untuk dilenyapkan. Setelah kepergian Raphael, Zagan dan Barbatos pun pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di kastil,
Zagan disambut hangat oleh Neffy sambil memangku Walford yang sedang tidur. Mereka pun berbincang sejenak. Ketika masuk pada nuansa romantik, tiba-tiba Barbatos muncul. Hal ini membuat Zagan sangat kesal. Tak disangka, Barbatos menggendong Kestil yang sudah pingsan. Karena suara keributan, Walford pun terbangun dari tidurnya. Ketika ia melihat Kestil yang seorang kesatria suci, ia langsung murka dan ingin membunuhnya. Namun, beruntung dihentikan oleh Zagan. Ternyata, alasan mengapa ia marah karena ayahnya telah dibunuh oleh seorang kesatria suci. Jadi, ia ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Akhirnya, Zagan pun menasihati Walford untuk tidak mudah melakukan balas dendam. Hal itu harus dilakukan secara perlahan. Setelah beberapa saat, Kestil pun bangun. Ia ternyata diracuni oleh seseorang. Ia menceritakan bahwa sebelumnya, Kestil bertemu dengan seorang yang misterius. Ia berasal dari gereja simbiotik yang memiliki ide agar gereja dapat hidup berdampingan dengan para penyihir. Pemimpin gereja simbiotik tersebut menyebut dirinya sebagai Orobas. Ia mengajak Kestil untuk bergabung dengan gereja simbiotik. Setelah itu, Kestil kembali ke kediamannya. Setelah meminum teh di cangkir, ia pun keracunan. Beruntung, tak lama kemudian, Barbatos muncul dan membawanya. Keesokan harinya, Kestil pun membantu Neffy untuk mengurus pekerjaan rumah. Namun, tampaknya Walford masih belum bisa menerima Kestil, sehingga ia selalu menjahilinya dengan berbagai macam keusilan. Ketika malam tiba, Walford terbangun dari tidurnya. Karena sebuah mimpi buruk tentang kejadian ayahnya yang terbunuh oleh kesatria suci, ia pun kemudian pergi menuju kamar Kestil, berencana untuk membunuhnya dengan cakar tajamnya. Namun, tak disangka ia hanya mencubit pipi Kestil. Setelah itu, Walford menulis surat perpisahan untuk Zagan. Sebenarnya, ia sangat senang karena Zagan dan Neffy berniat mengadopsinya sebagai anak. Namun, ia tetap memutuskan untuk pergi mencari pembunuh ayahnya dan melakukan aksi balas dendam. Zagan dan Neffy yang mengetahui kepergian Walford langsung bergegas untuk mencarinya. Walford akhirnya pergi ke kastil Raja Iblis. Ia ingin mencari kekuatan yang dapat membunuh kesatria suci. Namun, ketika akan membuka gerbang, Walford dikejutkan oleh kedatangan sosok lelaki yang berbadan besar. Ia adalah Raphael. Melihat pembunuh ayahnya, Walford langsung marah dan menyerang Raphael. Ketika Raphael mengayunkan pedang sucinya dan hampir mengenai Walford, tiba-tiba Zagan muncul dan menangkisnya. Ia berhasil datang tepat waktu karena sihir teleportasi milik Barbatos. Neffy tidak ikut karena ia bertugas untuk menyambut kepulangan mereka di kastil. Zagan mengatakan bahwa Walford adalah anaknya, jadi ia akan melindunginya. Pertarungan sengit pun terjadi. Raphael menggunakan pedang suci yang dapat memancarkan api pemurnian. Saat Raphael menyerang, Zagan mengeluarkan lingkaran sihir yang dapat menyerap segala bentuk kekuatan. Raphael pun terpental dibuatnya. Tak terima diremehkan, Raphael terus menyerang Zagan. Tak lama kemudian, Zagan pun mengeluarkan sihir kuat yang meninju Raphael hingga terpental jauh. Tak disangka, beberapa saat kemudian, Raphael mampu bangkit dari serangan tersebut. Di sisi lain, Kestil pun datang menemui Neffy. Ia kaget mengetahui bahwa Zagan dan Barbatos sedang menolong Walford dari seorang kesatria suci. Ia sangat bimbang untuk melakukan apa, karena ia tidak mungkin mengkhianati gereja. Sedangkan, ia juga mau bertarung di sisi Zagan. Lalu, Neffy pun memeluk Kestil dan memberikan sedikit saran. Akhirnya, Kestil pun mengikuti kata hatinya dan memantapkan tekad untuk bergabung dan bertarung bersama Zagan. Ia melompat ke lingkaran sihir teleportasi yang belum sempat ditutup oleh Barbatos. Di sisi lain, Walford menjelaskan kepada Zagan bahwa Raphael adalah pembunuh ayahnya. Ia menyaksikan langsung kepala ayahnya yang dipenggal oleh pedang suci. Walford juga melihat Raphael yang sedang meminum darah ayahnya yang sesosok naga besar. Mendengar cerita Walford, Raphael pun akhirnya tahu bahwa Walford adalah anak Orobas sang naga. Ia pun hendak menghunuskan pedangnya ke arah Walford. Beruntung, Zagan dengan cepat menghalangnya. Kemudian, Walford menggunakan kekuatan sihir kuat untuk menyerang Raphael yang juga siap menghunuskan pedangnya. Tiba-tiba, Kestil muncul dan menghentikan kedua serangan tersebut. Tak lama kemudian, Kestil tersadar bahwa Raphael adalah sosok misterius yang memanggilnya untuk bergabung dengan gereja simbiotik. Tiba-tiba, Zagan merasakan aura iblis yang kuat. Muncul sosok iblis besar dari sebuah pintu. Iblis tersebut mampu menyerap energi sihir yang kuat. Zagan menggunakan kekuatan simbol di tangannya, namun ternyata tidak berpengaruh. Tiba-tiba, iblis tersebut menyerang ke arah Walford. Tak disangka, Raphael datang dengan cepat dan menghalang serangan tersebut dengan tubuhnya, hingga salah satu lengannya putus. Zagan pun marah dan menghancurkan iblis dengan satu serangan sihir kuat. Kemudian, Raphael menjelaskan
bahwa ia bukanlah orang yang mampu membunuh naga kuat seperti Orobas yang berusia lebih dari 1000 tahun. Suatu hari, ada kemunculan iblis yang kuat. Ia pun meminta bantuan naga Orobas untuk melawannya. Orobas setuju, namun karena iblis itu terlalu kuat, Orobas terpaksa mengorbankan jiwanya untuk mengalahkan iblis tersebut. Namun, kemungkinan besar iblis akan muncul kembali. Karena perselisihan penyihir dengan ksatria suci, maka akan sangat sulit untuk mengalahkan iblis. Oleh karena itu, Raphael membentuk gereja simbiotik dengan harapan menyatukan penyihir dan ksatria suci untuk hidup bersama mengalahkan iblis. Setelah menceritakan semuanya, akhirnya terbongkar bahwa Raphael bukanlah pembunuh Orobas. Tiba-tiba, iblis golem yang telah ditumbangkan Zagan kembali bangkit. Zagan dan Kestil pun bersatu untuk bertarung bersama melawan iblis tersebut. Dengan kekuatan pedang suci, Kestil membuka jalan dengan menebas semua serangan monster. Zagan pun tak tinggal diam. Ia mengeluarkan spell api langit yang kemudian membakar habis iblis golem tersebut. Setelah mengalahkan iblis, Zagan segera mengobati Raphael yang terluka parah. Di sana, Raphael menyampaikan bahwa gereja simbolik butuh sosok pemimpin yang tepat. Ia menunjuk Kestil agar memimpin gereja simbolik. Kemudian, ia pun memberitahu Kestil bahwa Tuan Clavel lah sosok yang meracuninya. Raphael pun kembali ke gereja. Ia menemui Clavel. Ketika Clavel hendak memberi racun, Raphael menebas tangannya hingga putus. Kemudian, ia dengan tegas membunuh Clavel yang selalu menyulut perselisihan antara penyihir dan gereja. Beberapa hari berlalu, Raphael bergabung dengan kelompok Zagan. Ketika Wolfor melihat tangan kiri Raphael yang telah tiada, ia menggunakan kekuatannya untuk membuat lengan baru untuknya. Raphael pun berterima kasih. Hari demi hari pun berlalu, di bawah kepemimpinan gereja simbiotik oleh Kestil dan sosok Raja Iblis Zagan yang sangat kuat. Akhirnya, mereka dapat hidup berdampingan dan harmonis. Tidak ada lagi perselisihan antara penyihir dan gereja. Semua orang hidup dengan damai dan bahagia.